Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Mandap. Sini kami akan mempresentasikan materi mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari sebelah kiri saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amran Ramdhani. Nama saya Mutmainah Yudita. Nama saya Siti Claudia. Nama saya Fitra. Nama saya Dwi Armeli. Baiklah, mari kita langsung masuk saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia. Berbagai pendapat tentang manusia yang berkembang sebelumnya dari Sanusi dan Suryadi tahun 2018 bahwa manusia dikelompokkan sesuai dengan nama-nama yang disandangnya, yaitu memiliki akal atau budi. Manusia juga dapat diartikan secara berbeda-beda, baik menurut sudut pandang biologis, rohani, istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, yaitu sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Selanjutnya terdapat 3 aspek dalam diri manusia. Yang pertama aspek fisik, yaitu suatu hal yang dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Yang kedua, aspek mental, yaitu sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Yang ketiga, aspek spiritual, yaitu sebagai navigator kehidupan. Faktor yang mempengaruhi manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, nativistik menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu itu sendiri, seperti bakat dan potensi. Yang kedua, empiristik menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. Yang ketiga, konvergensi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor dari individu dan lingkungan. Pandangan individualisme menurut Oxendin tim dosen TEP 2005 menyatakan bahwa perbedaan individualitas setiap insan nampak secara khusus pada aspek perbedaan fisik seperti usia, tinggi badan, dan berat badan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amran Ramdhani. Saya dari Universitas Pontianak Tarakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manusia sebagai makhluk sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu makhluk sosial. Jadi, makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari makhluk hidup lainnya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaitkan antara makhluk sosial dengan manusia. Menurut para ahli, Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, menyebut manusia sebagai makhluk sosial dengan istilah sunpolition yang tak lain memiliki pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Dan menurut pandangan ahli lainnya, dari Dr. James Gorang menyebut manusia sebagai makhluk yang berkelompok, makhluk yang tidak dapat hidup menyendiri. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, jika dikaitkan dan disimpulkan dalam konteks kawasan perbatasan, makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk hidup yang memiliki jiwa dan raga yang menetap di kawasan perbatasan yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kontribusi dari manusia lainnya. Materi selanjutnya tentang peran manusia. Peran manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai insan manusia. Insan manusia yaitu selalu mengupayakan hak-haknya terpenuhi dan mendapatkan pengakuan bahwa dirinya ada, atau selalu memiliki keinginan untuk populer di kalangannya. Yang kedua, sebagai makhluk individu, menjaga dan mempertahankan harkat martabat yang dimilikinya, berupaya memenuhi hak-hak dasarnya, merealisasikan segenap potensi diri, serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup yang dijalaninya. Yang ketiga, yaitu makhluk sosial, yaitu melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok, membentuk kelompok-kelompok sosial, dan menciptakan norma atau aturan sosial sebagai pengaturan tertib kehidupan pengelompokan. Norma ada 4 macam. Yang pertama, norma agama.
yaitu aturan yang berisi tentang perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, norma kesopanan atau adat, yaitu aturan yang bersumber dari perilaku hidup antar manusia. 3. Nilai moral atau kesusilaan, aturan hidup yang bersumber dari hati nurani dan nilai moral yang mengikat manusia. 4. Norma hukum, norma yang diciptakan oleh negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Menurut Widogdo DKK 2008, ada 4 kesadaran hukum. Yang pertama, pengetahuan hukum, berisikan pengetahuan tentang hukum. Yang kedua, pemahaman hukum, berisikan informasi tentang hukum. Yang ketiga, sikap hukum, yang berisikan kecenderungan penerimaan atau penolakan hukum. Yang keempat, perilaku hukum, berisikan kesadaran hukum. Hukum perlu tegas. Jika terdapat pelanggaran, kita tidak dianjurkan memberikan sanksi asal-asalan, dikarenakan kita harus melihat secara pidana. Sanksi dibagi menjadi 2, yaitu sanksi pidana dan sanksi perdata. 1. Sanksi pidana, yaitu jenis sanksi yang dilakukan terhadap perilaku kriminalitas yang dapat membahayakan dan mengganggu kepentingan umum, seperti narkoba, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Yang kedua, sanksi perdata, yaitu jenis sanksi yang jika tidak ada pelapor maka tidak akan diproses secara hukum, seperti pencemaran nama baik. Demikianlah materi mengenai manusia, makhluk individu, dan makhluk sosial. Sebelum itu saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah kami paparkan. Jadi manusia sebagai makhluk individu yang memiliki batasan bersifat nyata, tetapi juga bersifat sosial dalam masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, yang memiliki batas dan karakteristik sendiri seperti suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Baik, demikianlah penjelasan kami dari materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.